Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awwalan bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan juga mengajak kepada para jamaah Jum'ah semuanya untuk senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah-ibadah. Adapun jenis ibadah-ibadah itu ada yang bersifat ibadah mahdhah, yang mana ibadah mahdhah adalah ibadah yang tata caranya bahkan juga waktunya sudah ditentukan oleh Allah dan tidak bisa diubah. Lalu ada ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah, yang mana ibadah ghairu mahdhah ini mencakup apapun aktivitas kita. Kalau kita niatkan untuk lillah, maka bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada juga jenis ibadah yang disebut dengan ibadah individu. Ada juga ibadah sosial. Dalam keseharian kita, ibadah individu yang diperintahkan kepada kita sekalipun, diantaranya seperti sholat, puasa, maka di dalamnya ada perintah ibadah sosial, diantaranya adalah motivasi untuk melakukan sholat berjamaah. Lalu puasa yang kita lakukan, di dalamnya terdapat ibadah sosial, diantaranya adalah motivasi untuk memberikan berbuka puasa kepada orang lain dan sebagainya. Dan juga yang termasuk ibadah sosial yang kita lakukan adalah menjalin hubungan baik dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan kerabat kita, dengan keluarga kita, yang dalam bahasa agama disebut dengan silaturrahim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memerintahkan, sangat penting sekali terkait dengan sosial, karena memang manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak mungkin hidup sendirian di muka bumi ini. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan kita nasi satu piring saja, tidak mungkin kita bisa berdiri sendiri. Di situ ada proses yang melibatkan banyak orang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hal ini tersirat bahwa manusia adalah makhluk sosial, sebagaimana dalam firman Allah di wahyu yang pertama Allah turunkan dalam surah Al-Alaq ayat 2, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Di ayat kedua Allah menyatakan khalaqal insana min 'alaq. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia min 'alaq, yang kalau kita lihat di dalam terjemahan adalah dari segumpal darah. Di sini yang menarik adalah
Ada kesan dari mufassir yang lain bahwa alaq ini memiliki makna dasar adalah ketergantungan atau menempel dengan sangat kuat, sehingga ada kesan bahwa manusia ketika dalam proses penciptaannya bahkan sampai jadi manusia yang sempurna, maka dia pasti akan memiliki ketergantungan terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketergantungan itu termasuk ketergantungan kita bagi sesama manusia, yaitu sebagai makhluk sosial. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Untuk itu, jika kita amati lebih jauh, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya kepada kita. Ada ungkapan yang menggunakan ya ayyuhal insan, ada ungkapan yang menggunakan ya ayyuhan nas. Ternyata salah satu perbedaannya adalah ketika Allah menggunakan ya ayyuhal insan memang mencakup semua manusia, tetapi penekanannya ada pada aspek individu. Ketika Allah berfirman menggunakan ya ayyuhan nas, maka penekanannya adalah manusia sebagai makhluk sosial dalam bentuk komunitas. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Ada satu isyarat yang sangat menarik yang bisa kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu bahwa jika ada bayi yang terlahir, maka bayi yang baru lahir itu secara normal biasanya terlahir dalam kondisi tangan yang menggenggam. Lalu kemudian ketika ada orang yang meninggal dunia, maka biasanya meninggal secara normal, maka posisi tangan bukan lagi menggenggam, tapi terbentang, atau dalam bahasa Jawa disebut dengan jeber. Ini menunjukkan satu isyarat bagi kita bahwa ketika seseorang terlahir ke dunia, maka dia menggenggam, artinya dia harus mengumpulkan banyak bekal. Ketika dia lahir, dia tidak memiliki apa-apa kecuali potensi yang dianugerahkan oleh Allah. Tetapi ketika potensi itu tidak diasah, maka ia akan menjadi tumpul. Lalu kemudian dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya, mulai dari mengumpulkan bagaimana cara melakukan sesuatu yang berbentuk keterampilan, lalu mengumpulkan ilmu dan wawasan dan lain sebagainya, lalu mengumpulkan juga harta dan lain sebagainya. Maka memang di dunia ini kita harus mengumpulkan. Tetapi yang harus kita ingat, bukan berhenti mengumpulkan lalu berbangga-bangga dengan itu, tapi kita ingat bahwa kehidupan ini mengantar kita kepada kematian. Yang kalau orang mati, maka tangannya terbentang, maka disitulah adalah sebuah simbol bahwa apa yang kita kumpulkan harus kita bagi kepada yang lain. Disinilah sesungguhnya juga isyarat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Maka orang yang punya segudang prestasi, maka prestasi itu bukan untuk bangga-banggaan, tapi justru prestasi itu untuk kita syukuri agar kita bisa berbagi kepada yang lain secara lebih banyak. Kalau orang dianugerahi oleh Allah harta yang banyak, maka sesungguhnya harta itu ia tasarrufkan, dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang dititipi ilmu oleh Allah, maka ilmu itu adalah untuk dibagi kepada orang lain, sehingga Rasulullah memotivasi kita dengan sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Maka dari itu, ketika kita hari ini selalu mengumpulkan bekal, apalagi kita masih menjadi siswa, maka bekal ilmu harus kita perbanyak agar nanti ketika datang waktunya yang kita bagi kepada orang lain bisa lebih banyak. Kalau kita punya banyak, maka bisa berbagi lebih banyak. Jika kita tidak serius, kita punya sedikit, maka apa yang akan kita bagi? Sehingga disinilah pentingnya bagaimana kita berproses dengan serius. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing langkah kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا
لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة